Selamat pagi. Hari ini 28 Juli tahun 2020 pukul 1:23 dini hari. Saya terbangun dan saya berpikir, Tuhanlah yang membangunkan saya. Saya baru selesai berdoa, bertelut. Saya baru selesai bernyanyi untuk Tuhan. Saya merenungkan kasih sayang Tuhan di hidup saya. Sekarang ini saya berada di Hotel Ina Parapat, baru menyelesaikan sebuah pekerjaan sosialisasi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, pandemi seperti ini, Tuhan masih sering kasih kejutan-kejutannya seperti saat ini. Saya sambil bekerja, rekreasi, dan semua tadi berjalan yang baik. 95% peserta boleh hadir. Pimpinan saya senang, pihak dari pemerintah juga senang. Usaha yang dilakukan untuk membagi undangan minggu lalu membuahkan hasil. Saya tahu itulah penyertaan Bapakku kepadaku. Untuk itulah setiap kali saya datang kepadanya, pasti selalu berlinangan dengan air mata. Dan saya selalu akhiri ketika bertemu dengan Tuhan, berusaha bernyanyi, menyenangkan hatinya. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya merasa Tuhanku itu sepertinya direndahkan. Sepertinya kekuatannya tidak terlihat. Mungkin banyak manusia bahkan menyalahkannya. Tapi aku tahu hal ini diizinkannya agar anak-anak yang dikasihnya mendengar suaranya dan datang semakin dekat kepada, termasuk saya dan keluarga. Di masa-masa seperti ini saya sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan agar segera untuk merapat kepada barisannya, untuk segera bersungguh-sungguh bersekutu kepadanya, untuk tidak lagi fokus kepada hal-hal duniawi, untuk sadar arah tujuan hidup ini, untuk mau berubah, bertobat, dan kembali kepadanya. Saya senang di masa-masa seperti ini. Saya semakin mengerti arah dan tujuan hidup ini. Saya semakin banyak waktu berduaan dengan dan mengikuti amanah agungnya, menyampaikan kabar baik melalui media-media. Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk belajar melalui media-media saya, YouTube, Facebook, membagikan kebesaran-kebesaran Tuhan, firman Tuhan, berdoa sebanyak mungkin, mendoakan orang lain, mendoakan semua orang. Saya suka Tuhan telah membentuk saya semakin lebih baik dari hari ke hari. Video di pagi subuh ini saya peruntukkan untuk Bapakku yang baik. Dan saya berdoa semoga video yang saya akan upload di YouTube channel dan Facebook saya menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengar dan menonton. Saya ingin kita sadar dalam Matius 11 ayat 28 bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan. Hanya Tuhan yang sanggup memanggil kita, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Saudara akan baca situ bahwa kita akan selalu memiliki kuk. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Bebanmu ringan. Terkadang kita selalu berkonotasi negatif terhadap yang namanya kuk atau beban. Saudara tahu bahwa kadang-kadang atau seringkali beban yang Tuhan izinkan ada di pundak kita, justru itulah yang menyelamatkan kita. Saya teringat kepada seseorang yang mengirimkan sebuah foto dan tulisan. Sebuah kejadian yang ada di China. Mobil truk gandeng terjadi eksiden di sebuah jalanan yang berbelok dengan bukit dan jurang. Mobil ini tidak jatuh ke dalam jurang yang dalam oleh karena beban yang berat yang ada di belakang ini mobil, sehingga kepala mobil yang tadinya masuk ke dalam jurang tertahan dan tidak ada kematian kepada supir truknya, kerneknya yang berada di depan mobil ini, di depan atau di dalam kabin mobil, oleh karena beban di belakang truk ini begitu berat berisi mobil-mobil. Dan akhirnya semuanya selamat. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita berpikir, kenapa terjadi pandemi? Kenapa terjadi kesulitan dan kesusahan seperti beban? Tapi sadarkah kita bahwa inilah yang menyelamatkan kita? Seringkali Tuhan izinkan hal seperti ini karena kita memang manusia yang kurang ajar. Sering kita lupa ketika kita berada di zona nyaman, kita mempunyai segalanya, kita punya jabatan, pekerjaan, uang yang banyak. Kita jadi hilang, saudara-saudara. Seringkali manusia hilang di tengah-tengah keramaian. Hilang di tengah-tengah kemuliaan dirinya. Oleh karena itu sering Tuhan izinkan beban masalah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan tahu tujuan hidup kita ini adalah bertemu dengannya. Tujuan hidup kita ini adalah hidup kekal bersama dengannya. Bukan tujuan kita di dunia ini, saudara-saudara. Kalaupun Tuhan izinkan kita mendapatkan berkat rezeki, jabatan, yaitu semata-mata agar kita meninggikan namanya. Saya disadarkan saudara-saudara belakangan hari ini bahwa tujuan hidup saya ini adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya memberitakan semua kebesaran-kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya punya uang, itu adalah uang Tuhan, uang untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya punya jabatan adalah agar semakin banyak orang yang mengenal saya dan saya boleh memperkenalkan Tuhan. Ketika saya semakin ditinggikan Tuhan agar semakin banyak orang bisa melihat saya dan saya boleh membawa mereka melihat kebesaran Tuhan. Karena Tuhan gak terlihat, saudara-saudara. Tuhan terlihat melalui hidup kita. Tuhan terlihat melalui kata-kata kita. Tuhan terlihat melalui ucapan kita, perilaku kita. Untuk itu saya sadar bahwa setiap kali saya masih dikasih Tuhan kesempatan hidup, saya harus berbuat. Kalau yang salah saya harus katakan salah. Kalau yang benar harus saya katakan benar. Walaupun itu tidak populer. Saya masih ingat dalam Matius 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah engkau bila engkau dianiaya atau dicelah oleh karena aku, kata Tuhan. Diberkatilah engkau, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kita ini adalah agen-agen perubahan Tuhan. Kita ini adalah duta-duta Tuhan. Kita berada di dunia ini adalah menjadi warna surga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memancarkan terang Tuhan, yang harus menjadi garam dunia, yang harus berani menyatakan yang benar itu benar, salah itu salah. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Jangan terprovokasi
oleh mungkin teman, sahabat, orang-orang lain yang membelokkan hati kita untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan pembawa terang. Jadilah anak-anak Tuhan pembawa misi Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, hampir 90% ketika saya berdoa di hadapan Tuhan selalu dibanjiri dengan air mata. Kenapa saudara? Bukan karena kesedihan. Tapi saya nggak sanggup membayangkan kebaikan dan kasih sayang Tuhan bila tidak diikuti dengan hidup saya yang menyenangkan hati. Saya membayangkan kematian Tuhanku Yesus yang begitu mengerikan di kayu salib untuk saya dan saudara. Kemudian seringkali saya dikejar, apa yang sudah kau lakukan untukku, kata Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, apa yang kau lakukan untukku? Apakah kau hanya berdiam diri? Apakah kau tidak menceritakan bagaimana campur tanganku dalam hidupmu? Justru saudara, di tengah-tengah pandemi inilah saya lebih banyak membagikan firman. Saya lebih banyak menyampaikan khotbah. Saya lebih banyak menyampaikan kesaksian-kesaksian kepada banyak orang. Dan saya selalu merasa yang saya perbuat ini masih jauh dari yang Tuhan ingin. Tapi saya selalu minta Tuhan kasih waktu bagi saya untuk berbuat. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan di tengah malam, pagi subuh, hari Selasa ini. Saya rindu masing-masing kita punya komitmen di dalam hati. Gunakan waktumu. Gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan ini. Berbuat semua yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak tahu kapan berakhir dunia ini atau kapan berakhir hidup kita. Tapi bila kita sudah benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bila kita sudah sesuai misi Tuhan, maka tidak perlu yang kita takutkan di dalam kehidupan. Saya berdoa kepada saudara-saudara yang menonton tayang ini. Kiranya hatimu disentuh oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan engkau menonton video ini, menonton firman Tuhan ini, supaya ada roh pertobatan dalam diri kita. Buangkan segala dendam, buangkan segala kebencian. Tegakkan kebenaran Tuhan, katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Berjalanlah selalu bersama dengan Tuhan. Ingatkanlah suami, istri, anak-anakmu, dan seisi rumahmu untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Masa-masa inilah masa-masa pengguncangan. Masa-masa Tuhan akan menarik garis, memisahkan mana lalang dan mana gandum. Mana domba, mana serigala. Pastikan saudara-saudara berada di pihak Tuhan. Pastikan saudara-saudara bersekutu selalu dekat dengan Tuhan. Tanda yang pasti saudara-saudara adalah milik Tuhan adalah engkau banyak menggunakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu tanda yang pasti, saudara-saudara. Tanda yang pasti adalah ketika berapa banyak engkau di rumah saat seperti ini, meluangkan waktumu untuk Tuhan. Itu tanda yang pasti. Saya juga kadang berpikir kenapa dengan pandemi ini saudara kita banyak di rumah. Kenapa ketika kita beribadah dianjurkan banyak di rumah sekarang? Semua ada makna, saudara. Ke gereja saudara bisa saja formalitas. Ke gereja bisa saja saudara pertama kali di sana engkau berdoa dan membaca firman Tuhan. Tetapi kualitas imanmu sebenarnya adalah dilihat ketika engkau berada di rumah. Ketika engkau seorang diri. Pernahkah engkau membaca firman Tuhan dan berdoa ketika engkau di rumah? Atau ketika engkau di gereja saja engkau berdoa dan membaca firman? Apakah engkau termasuk orang yang ngotot membuka gereja karena di situ saja engkau baru pertama kali berdoa dan di situ saja engkau merasakan hadirat Tuhan? Sementara di rumah, di kamarmu, engkau tidak pernah berdoa. Baca saudara Matius 6 bahwa berdoa yang disukai Tuhan adalah di kamarmu, bukan di gereja.
Saya tidak pernah menemukan di Alkitab Tuhan inginkan kita berdoa di rumah, di bait suci. Itu adalah tempat kita memuji Tuhan. Tetapi persekutuan yang paling indah adalah ketika engkau berduaan dengan Tuhan. Doa yang paling indah dan pasti diterima Tuhan adalah ketika engkau seorang diri mengunci kamarmu dan datang kepada Bapamu di surga. Sebab hubungan yang paling kuat adalah antara dirimu sendiri dan Tuhan. Sama seperti hubungan di dunia ini yang digambarkan Tuhan dengan suami istri. Persatuan yang paling indah, yang paling intim adalah antara dua orang saja. Engkau dengan istrimu. Itulah yang digambarkan Tuhan tentang persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ada dua hal yang saya mau tekankan, saudara. Pertama, pastikan hubunganmu semakin erat, semakin intim dengan Tuhan. Pastikan hubunganmu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya kapan saja, di mana saja engkau harus punya connecting yang paling erat dengan Tuhan sekarang ini. Pastikan kemanapun kau melangkah, engkau selalu membawa Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, beban atau masalah yang datang kepada kita, sekalipun kita anak-anak Tuhan, itu semua mempunyai makna yang dalam, agar membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, agar membawa kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, agar menyadarkan kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus insaf akan dunia ini, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita singgah di sini. Kita diinginkan Tuhan membawa makna di sini. Kita diinginkan Tuhan menjadi pembawa warna yang jelas di sini. Kita diinginkan Tuhan untuk membawa kabar baik di sini, menceritakan kebesaran Tuhan, bersaksi tentang kebesaran Tuhan di media-media kita atau kepada siapa kita berjumpa. Saudara, inilah saatnya kita sadari dua hal ini. Dekatkan dirimu terus dan semakin akrab dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah pastikan beban yang datang kepadamu adalah membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Besar, pengasih dan penyayang, memberkati kita dimanapun kita berada, dan menguatkan kita, menolong kita menjalani hari-hari yang berat ini, dan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.